Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa anhu qala Athani an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi khawariyun hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin rawahu Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sanad al-Musnad min kitab Riyadus Salihin قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي المهاجري البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون أي خلصاء أي أصفياء. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فهم حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحابه خلصاؤه أصفياؤه، كذلك كما ورد في حواري سيدنا عيسى عليه السلام 12 الذين علمهم الإنجيل وأمرهم بنشر الإنجيل وتعليم الإنجيل في أنحاء الأرض. وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هؤلاء هم خلصاء الأنبياء وخلصاء المرسلين الذين يستنون بسنته ويقتدون بأمره، أي أنهم يثبتون ذلك في أنفسهم ثم يأمرون غيرهم به من أمر أو نهي، كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. Hadis daripada Ibn Mas'ud, seorang sahabat yang agung Badri. Dia adalah yang menghadiri juga perang Badar, menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min nabiyin, tidak ada seorang nabi, ba'athahullah, yang telah utus Allah itu nabi, fi ummatin, kepada satu umat, qabli, sebelum aku diutus, karena enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang sebelum aku diutus kepada umat, illa kana lahu min ummati, kecuali daripada umatnya tadi itu, kaumnya, umatnya para nabi itu, hawariyun, ada orang-orang khusus, pilihan, orang-orang pilihan, khuwas, asfiya, orang-orang pilihan, wa ashabun, dan murid-murid. Apa tujuannya? Ya'khuduna bi sunnati, yang dia mengambil ajaran itu Nabi, wa yaktaduna bih, dan mengikuti perintah atau syariat itu Nabi. Dia melaksanakan syariatnya dan mengambil ilmunya untuk menjadi penyambung lidah para nabi kepada generasi-generasi atau umat-umat yang setelahnya. Karena itu setiap nabi itu ada. Untuk nabi kita, Nabi Muhammad, ya para sahabatnya Rasulullah, mereka itu hawariyun. Sebagaimana Nabi Isa punya hawari 12 orang-orang khusus, di sahabatnya Nabi juga ada. Di antara sahabat pun ada yang lebih khusus lagi. Bilang inna likulli nabiyyin hawari wa inna min hawari
Zubair bin Al-Awam. Setiap nabi itu punya hawari, orang-orang khusus, termasuk orang khususku adalah Zubair bin Al-Awam, kata Nabi SAW. Nah, di sini ada orang-orang khusus yang jadi tokoh-tokoh yang jadi panutan-panutan umat ini. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ثم هنا أتى بها لأنها لا يكون مباشرة بعد النبي، لكن يستمر الزمان يكون صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم أتى بها لأنها للتعقيب والتراخي. إنها تخلف، إنها هنا ضمير الشان أو ضمير القصة الذي يعبرون عنه أهل اللغة. تخلف من بعدهم خلوف، تأتي من بعد خلوف، خالفوا قدم من سبق. والخلف جمع خلف، والخلف هو العقب السيء، بخلاف الخلف هو العقب الصالح. هذا يقول اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، ولا تقول خلف، لأن الخلف العقب السيء والعياذ بالله. وخلف من بعدهم خلف، وخلف من بعدهم خلف، الخلف بسكون اللام هذا هو العقب السيء، وبفتح اللام العقب الطيب الحسن الصالح. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون باللسان ما ليس في الجنان، يراءون الخلائق وللوراء ينافقون ولا يراقبون الخالق سبحانه وتعالى. يقولون ما لا يفعلون، كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بمن كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويلقى في جهنم فيأتون إليه الناس فيروح: ألست أنت الذي كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ قال: نعم، لقد أمرتكم بالمعروف ولم أتمر به، ونهيتكم عن المنكر ولم أنتهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: أولئك يأمرون بالمعروف ولا يأتمرون به، وينهون عن المنكر ولا ينتهون عنه، فهم يقولون ما لا يفعلون، وذلك صفة من صفة النفاق. Datang para sahabat yang menjadi murid-murid Nabi SAW, mereka mengambil ajarannya dan mengikuti perintahnya para Nabi. Kemudian setelahnya, thumma. Nah, ini Nabi SAW menerangkan zaman yang terbaik ini bagi umat ini adalah zaman setelah beliau, yaitu zamannya para sahabat. Khairul qurun garni, sebaik-baik masa masanya Rasulullah yang hidup di situ. Tentunya Nabi bersama siapa? Para sahabat beliau. Thumma, ini litagib, tagib, ya. Kemudian setelah itu, innaha takhlufu min ba'dihim khuluf, datang generasi-generasi yang tidak baik. Nah, generasi tidak baik ini bukan generasinya Nabi, setelahnya. Setelahnya disebut khuluf itu. Datang generasi-generasi yang tidak baik. Khuluf jamak khalfun. Generasi baik itu pakai khalaf. Ij'alni min khairi khalaf li khairi salaf. Khalaf itu generasi baik. Kalau khalfun generasi jelek. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat, dan seterusnya. Datang generasi-generasi yang tidak baik. Sifatnya generasi yang tidak baik gimana? Nah, ini yaquluna ma la yaf'alun. Ngomong tapi nggak sesuai dengan perbuatan. Ngomongnya nggak sesuai dengan perbuatan. Orang disuruh zuhud tapi dia tamak. Orang disuruh, orang itu harus ikhlas tapi dia murai, tapi dia riya. Orang disuruh ibadah tapi dia maksiat. Yaquluna ma la yaf'alun.
wa yaf'aluna ma la ya'murun, yang ia kerjakan tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperintahkan oleh syariat. Nah, ini yang terjadi generasi setelahnya. Karena itu Nabi pernah menceritakan ada seorang alim masuk neraka. Yu'maru bil alim ilan nar. Orang alim diperintahkan masuk neraka. Fatan daligu am'a'uh, dikeluarkan isi perutnya. Kemudian diputer-puter di neraka. Maksudnya diputer-puter dia, Pak, diumumkan di neraka. Kalau bahasa sekarang ini dikarak, didudukno untuk menjadi orang neraka tadi itu, mengetahui siapa orang ini, azabnya lebih parah daripada yang ada di neraka yang lainnya. Sehingga orang-orang neraka ini heran, ini siapa ini kok lebih parah azabnya daripada aku? Ternyata gurunya sendiri. Allah nasallallahu alafiyah. Ternyata gurunya sendiri. Alastalladzi ta'muruna bil khair wa tanhauna 'anil syarr. Bukankah kamu yang ngajari kita untuk berbuat baik, mengajar kita untuk meninggalkan kejelekan? Maka dia menyatakan, "Na'am. Kuntu amurukum bil khair wa la ati wa anhaakum 'anil syarr wa ati." Ya, dulu aku yang pengajian itu, yang ngajar-ngajar kitab itu aku dulu. Yang ngajari kamu berbuat baik, tapi aku tidak berbuat baik. Yang mengajari kamu untuk meninggalkan perbuatan kejelekan, tapi aku justru mengerjakan kejelekan. Naudzubillah. Karena itu hati-hati. Yaquluna ma la yaf'alun. Qala yaquluna ma la yaf'aluna ma la yu'marun. Yaquluna wa yatashaddaquna bil kalam wa yadhhuruna anna 'indahum min al-'ilm ma laysa 'indahum min al-'ilm. ويظهرون أن لهم مقامات وأحوال عند الله، وربما ادعى منهم أنه قطب الزمان وشيخ الطائفة، وليس عندهم من السر المصون شيء، خالي. فأولئك منهم إذا أدركتموهم أولئك الذين ينفرون العباد عن رب العباد. أما خلفاء الله في أرضه هم الذين يحببون العباد لرب العباد ويحببون رب العباد للعباد. أولئك هم خلفاء الله في أرضه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من خلفاء الله في أرضه ومن خلفاء نبيه وكتابه؟ قال: هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. Karena itu kalau ada orang yang bergaya dalam bicaranya seperti ulama, tapi sebetulnya kosong daripada ilmu, jangan diikuti. Ini termasuk yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Hati-hati. Apalagi omongannya bergaya seperti wali. Kalau perlu seperti gutbuz zaman. Omongannya terlalu tinggi. Padahal enggak ada sedikit pun sir kewalian pada diri dia. Ini adalah sangat berbahaya. Enggak usah digubris yang gitu-gitu. Di akhir zaman banyak muncul model gitu. Sok wali, sok alim jadinya. Sok wali, sok alim. Sok sufi. Ya, sok-sokan kabeh. Lah kalau sok itu berarti gak ono timbangane itu berarti. Ya, di sok entek kabeh berarti, karat-karit. Nah, itulah yang terjadi. Jangan sampai kamu terpancing dengan itu semuanya. Bil akhir gitu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mana khulafa'uk? Siapa khulafanya Rasulullah? Penerus Rasulullah itu siapa? Maka dijawab, humul amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Yang tegas negakkan amar ma'ruf nahi munkar itu penerusnya Nabi. Itu yang sok sufi tapi ngangracu. Ya, bukan sok wali tapi tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya orang alim tapi hati kok boi pingin duit dok. Nah, itu bukan itu. Siapa khulafaullah? Khulafaullah ini siapa? Mereka adalah yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang perlu diikuti.
Ya, itu yang perlu diikuti. Karena itu hamba itu, ada orang tadi itu ingin mencintakan orang kepada dirinya sendiri, ojo diikuti. Tapi cari hamba yang membuat kamu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kamu. Wah, itu hebat. Hah? Kamu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kamu. Ini enggak. Dia menampilkan dirinya supaya dicintai sama orang. Percuma dah kalau sudah begitu. Hah? Percuma kalau sudah begitu. Paham nih ya? Nah, karena itu nanti kalau dengarkan khutbah atau yang lainnya, waduh, ini rupanya mau propaganda dirinya sendiri. Tutuk no dari wong alim, mau sudah diikuti. Ini bukan yuhabbibul khalq ilallah, tapi yuhabbibul khalq ila nafsihi ini. Nah, ingin dia tadi itu dicintai oleh makhluk. Nah, ini nggak usah diikuti ini. Nah, ini percuma ini. ثم بين لنا مراتب كمال الإيمان وأنها تتفاوت بتفاوت ثمراته فقال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن وهذا هو أعلى درجة كمال الإيمان ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن المرتبة الأولى مرتبة أولي الأمر ومن عنده الشوكة ولم يخف على نفسه مضر في نفسه والمرتبة اللسان مرتبة العلماء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ابتغاء مرضات الله والمرتبة الثالثة هي الإنكار بالقلب وهذه هي أدنى الدرجات فلا يبقى بعدها مثقال خردل يعني كناية عن الشيء الصغير جدا من إيمان لهذا يقول سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه أتدرون من ميت الأحياء قالوا من قال الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال رضي الله تعالى عنه يأتي زمان في آخر الزمان لأن تكون فيهم جيفة حمار خير لهم من أن يكون فيهم مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذا يشوش علينا جلستنا هذا خلاص وكأن فعل الحرام يباح في الأفراح فإذا جاء واحد وأنكر شيء في زواجاتهم التي ملآن بالمنكرات فيقول هذا يشوش علينا عاداتهم وكأنه من عادات السلف الصالح وإنما ابتدعوها امتثالا لأمر اليهود والنصارى وأعداء الدين هذه عادات ما نزلوها من السلف ولا العباد المؤمنون الصالحون في زواجاتكم في موتكم في كذا يجب إصلاحها وهذه من المنكرات والساكت عن المنكر شيطان أخرس. Kemudian di sini setelah ditunjukkan nih ada generasi yang jelek, ya, generasi yang jelek ini sifatnya tadi itu omongannya nggak sesuai dengan perbuatannya tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lah kalau sudah nemu demikian, siapa orang mukmin di saat itu? Gimana sifatnya orang mukmin? Nih dengarkan baik-baik. Man jahadahum biyadihi, siapa orang yang berjihad menghadapi mereka dengan yadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, fa huwa mukmin, itulah orang mukmin beneran. Wa man jahadahum bilisanihi fa huwa biqalbihi fa huwa mukmin, siapa orang yang berjihad menghadapi mereka dengan hatinya, itulah orang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mukmin, siapa orang yang berjihad dengan lisannya fa huwa mukmin. Enggak maglub itu. Lisan ya, ini maglub sini. Maglub endak. Siapa orang yang berjihad menghadapi mereka dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ini pemerintahan nih, kaum mukmin. Kita kepingin tahu DPR yang mukmin, pemerintahan yang mukmin beneran. Mereka tadi itu yang memerangi orang yang begini nih, orang yang merubah begini nih, yang sok wali, kemudian maksiat boleh, kemudian berbuat macam-macam itu boleh. Ini harus diperintah. Kepingin tahu pejabat yang mukmin yang enggak setuju dengan ini, nah, lah kalau enggak setuju dengan yang berbuat gini, ini sahabat, ini pejabat-pejabat, pemerintah yang imannya enggak kuat, ya bukan kita katakan kafir, bahaya ini,
Bisa-bisa jadi fasik, bisa-bisa jadi munafik nanti. Hati-hati. Siapa orang yang memerangi itu dengan lisannya, maka dia mukmin. Nih, kepingin tahu ulama-ulama yang beneran apa enggak? Ustadz dai yang beneran ngomong masalah ini haram hukumnya. Yang diem-diem ini dibilang syaitan akhras, setan bisu ini. Bahaya ini. Ngomong, jangan nggak ngomong. Udah kelihatan maksiat macam-macam, ada mukanya dia cerita ngalor litur, cerita langit, cerita bumi, cerita kewalian, cerita itu. Ngomong ini yang di muka kamu ini, yang maksiat-maksiat ini banyak ini. Lah kalau nggak bisa, fa bigal b, jahadahum bigal b, jihad dengan hatinya, doa kepada Allah supaya selamat, supaya jauh dari bermaksiat, supaya orang-orang diberi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah demikian, nggak ada di demikian, tidak ada dengan hatinya, tidak ada dengan lisannya, tidak ada dengan perbuatannya, walaisa waradalika minal iman habbatu khardal, nggak ada lagi muatan iman, kekuatan iman dalam hatinya walaupun seberat 1 biji sawi. Mencili rapuh betul. Karena itu hati-hati. Jangan dimusuhi. Kalau ada orang berkata yang hak dimusuhi. Dalilnya ini tidak dilakukan oleh salafus soleh. Terus salafus soleh meneng kayak kondah. Yang bener aja ini. Dalam acara perkawinan, dalam acara itu maksiat begitu banyak, nanti ngikuti jejaknya Wali Songo. Loh, ya apa sih ini? Wali Songo kok ndak wali, Songo tok kon niku. Ini nggak bener ini. Ini omongan-omongan demikian ini harus diberantas. Harus diberantas. Nah, jadi tolonglah kita ini jangan membodoh-bodohi umat ini. Jangan bodoh-bodohi umat. Qurannya udah jelas, haditsnya sudah jelas, kitab-kitabnya udah jelas, mau diputer-puter lagi untuk bela dirinya sendiri. Udahlah. Kita akan mengukur iman tadi dengan ini. Faman jahadahum biyadi bahwa mukmin, waman jahadahum bi lisani bahwa mukmin, waman jahadahum bi qalbi bahwa mukmin. Kalau nggak ada itu semuanya, walaisa waradalika minal iman habbatu khardal. Bilang kaif al-Hudzaifah yaqul Hudzaifah pernah berkata apa? Tahukah kamu siapa orang yang mayit di antara orang yang hidup nih? Mayit hidup. Mayit hidup ini berarti apa? Jerangkong iya. Mayitul ahya. Siapa ini? Mayit yang hidup. Orang yang kelihatan kemungkaran, kemudian dia biarkan, cuek. Lah dia usaha dengan kekuatannya merubah, wala dengan lisannya, wala dengan hatinya. Sendiri-sendiri kita hidup Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yang zina-zina gitu, yang nggak zina-zina, yang narkoba-narkoba, itu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan. Bhinneka Tunggal Ika nggak ada paksaan masuk Islam. Itu loh. Inti nggak perlu dipaksa masuk Islam ahlan wa sahlan. Kami akan terangkan Islam agama yang benar. Nggak masuk Islam urusannya sendiri-sendiri. Tapi kita nggak boleh biarkan maksiat. Nggak boleh biarkan maksiat. Yang zina kita berantas, yang minum khamar kita berantas, yang ini kita berantas. Bukan berarti negeri Bhinneka Tunggal Ika ini berarti biarlah yang maksiat, biarlah yang zina, biarlah yang mabuk, biarlah yang itu. Nggak benar. Ini dalil apa ini? Nggak perlu, bukan dalil ini. Ini tidak ada dalil sama sekali model begitu. Bhinneka Tunggal kita hargai. Kita bersyukur di Indonesia ini berbagai macam agama ada dan aman. Kita bersyukur, tapi jangan nanti Islamnya dikeret-keret kepada kekufuran. Nggak benar. Udahlah, ente wahai orang Kristen jangan ke Islam-Islaman, ente wahai Katolik jangan ke Islam-Islaman, ente wahai Hindu dan Buddha jangan ke Islam-Islaman, ente wahai Konghucu jangan ke Islam-Islaman. Kami orang Islam nggak ke Kristen-Kristenan, murni Islam, nggak ke Katolik-Katolikan, nggak ke Hindu-Hinduan, nggak ke Buddha-Buddhaan, nggak ke Konghucu-Konghucuan. Khas. Kami ingin menjadi Islam yang murni. Kau datio Kristen yang murni, kau datio Katolik yang murni.
Nggak usahlah inti orang Kristen mau haji, ada apa? Nggak usahlah kamu orang Hindu misalnya mau sholatul id, nggak perlu. Ya, inti jadi orang Hindu yang murni, kami jadi orang Islam yang murni. Begitu seharusnya. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang Islam suruh jadi kehindu-hinduan, Bhinneka Tunggal Ika. Nggak benar ini, ya, nggak benar. Jadi ini harus betul-betul kita sikapi. Dan ini jangan sampai mau ditipu. Siapapun orang menyatakan ini dakwahnya Wali Songo, Goro Songo duduk wali, ya, harus kita tegas itu semuanya, ya, harus kita tegas. Akan datang, kata Sayyidina Hudzaifah begini, akan datang satu zaman manusia tadi itu lebih menghargai kamu menjadi seperti bangkainya himar daripada kamu menjadi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia akan jijik kelihatan orang yang tegas ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih baik kau jadi bangkai himar daripada jadi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Zaman itu akan terjadi, kata Hudzaifah. Ya sembuh kok, siapa itu? Waduh, kalau akan kelihatan ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, ribut semuanya. Hah? Seperti bangkai yang menjijikkan, kotoran yang najis, kemudian penyakit yang menular dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itulah yang harus kita ikuti. Ya ini mukmin. Ya ini mukmin. Bukan yang berpura-pura sufi tapi ikut-ikutan. Pura-pura sufi, mari ngono selentem-selentem gelem ambek duit korupsi. Podo ae, Mas. Nah, ini enggak benar ini semuanya. Wallahu alam.